Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri tutorial mesin learning data scientist. Guys, kali ini kita akan bahas masih seputar grafik, tetapi kita mau baca data dari file eksternal, gitu ya. Oke, file eksternal itu berarti ada CSV, ada Excel ya, ada database gitu ya. Nah, tetapi yang mau kita baca sekarang adalah file XLXS, file apa ya? File Excel lah ya gitu ya. Jadi XLSX. Nah, ini yang mau kita baca. Nah, untuk dapat membaca file eksternal ini, teman-teman membutuhkan paket yang namanya OpenXLSX. Nah, jadi paketnya namanya OpenXLSX. Nah, ini nama paketnya guys, gitu ya. Nama paketnya. Data yang ingin kita baca ada di sini guys. Nah, ini udah datanya saya simpan di C dalam folder data, yaitu namanya data mahasiswa .xlsx. Dah. Nah, data ini yang mau saya baca gitu. Nah, kenapa di sini saya nggak muncul icon Excel ya? Karena memang di komputer saya tidak install Excel. Tetapi saya ingin baca apa data yang ada di dalam file ini dalam sheet 1. Oke, ya sudah, langsung saja. Kita membutuhkan sebenarnya library XLSX. Jadi teman-teman silakan install dulu gitu ya. Install patchkages. Nah, ini open. Nah, gini ya. Nanti gini teman-teman silakan install open XLSX. Nah, gini. Oke. Saya sudah install sih guys gitu ya. Saya sudah install sehingga kalau saya enter nanti dia nggak mau install gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah teman-teman install, teman-teman bisa panggil dengan library. Nah, ini. Oke. Open XLSX gitu ya. Enter. Nah, itu. Kalau teman-teman belum install, nanti dia akan muncul pesan bahwa paket tidak ditemukan lah gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah, ini kan saya sudah setel library-nya, filenya ini namanya data mahasiswa.xlsx. Oke, sheet-nya ada sheet 1. Oke, guys. Nah, data XLSX ini yang kita buka, kita tampung pada sebuah data frame gitu ya. Ya sudah, karena nama filenya ini kan data mahasiswa, saya namakan data mahasiswa. Ini nama variabelnya ya. Nama variabelnya data mahasiswa. Kemudian baru perintah bukanya seperti ini guys. Open dot xlsx. Gini ya. Open xlsx kurung buka kurung tutup. Nah, fungsinya begini guys, untuk membuka data eksternal. Teman-teman bisa saja buka data yang memang ada di cloud gitu ya, di dalam alamat URL bisa. Teman-teman tinggal masukkan saja alamat URL-nya di sini gitu ya, dalam tanda petik. Nah, karena data saya ada di lokal yang lokasinya ada di C dalam folder data, maka saya bilang di sini dalam C. Oke, folder data. Oke, sudah. Lalu nama datanya apa? Ini data mahasiswa.xlsx gitu. Data mahasiswa.xlsx. Dah. Berarti saya dengan lengkap menyebutkan alamat filenya ada di mana. Saya bicara lokal nih guys. Kalau teman-teman datanya ada di URL ya, teman-teman masukkan saja URL-nya di sini gitu ya. Nggak masalah. Oke. Kalau sudah nih guys, kalau saya enter nggak ada pesan error, berarti data ini berhasil. Nah, ini datanya tidak berhasil. Nah, kenapa? Nah, saya salah di sini guys, maaf. Bukan open. Nah, open itu kan di sini library-nya open XLSX gitu ya. Ini code not find function. Ini read guys, read. Maaf, saya lupa, read, maklum belajar. Nah, read XLSX. Read ya. Nah, kalau berhasil berarti, nah berhasil guys, nggak ada pesan error ya. Berarti pakainya read, tapi library-nya open XLSX, kemudian membaca datanya pakai read. Oke, lalu sebutkan alamat datanya. Oke, karena saya lokal ya, ini alamatnya lokal di C.2//
foldernya di mana. Kalau teman-teman ada di URL, masukin saja alamat URL-nya, gitu ya. Nah, kalau sudah, kita coba mau lihat ada data apa saja di dalam di dalam file ini yang sudah saya tampung ke dalam data variabel namanya data mahasiswa. Gitu guys. Jadi file yang dibaca ditampung ke dalam variabel data mahasiswa. Nah, selanjutnya kita bekerja dengan variabel ini, bukan dengan file ini lagi guys, gitu. Jadi ceritanya file ini kita buka, kita baca, masukkan ke dalam variabel data mahasiswa. Nah, selebihnya data mahasiswa ini yang kita olah gitu, yang kita baca. Ya udah, yang pertama kita pengen tahu struktur data mahasiswa ini apa saja. Oh, ini kayaknya masih error nih guys ya. Saya coba lihat. Data mahasiswa. Tuh, nggak muncul ya guys. Oke, kalau nggak muncul, ini saya ulang lagi. Library, library open XLSX, udah kurung tutup. Udah ya. Siapkan data variabel, saya namakan data mahasiswa. Lalu saya gunakan read XLSX, udah ya. Nah, terus kurung buka, alamatnya di mana? Karena ada di lokal. Saya bilang data mahasiswa.xlsx kurung tutup. Nah, tadi salahnya di sini. Saya kurang memasukkan parameter sheet. Nah, oke, titik koma. Lalu sheetnya apa yang mau dibuka guys gitu. Sheetnya namanya sheet 1 gitu, kurung tutup. Udah, ini berhasil guys. Nah, tadi nggak bisa. Sengaja saya tunjukkan error-errornya dikit lah ya, kan biar jangan mulus terus gitu ya. Oke, saya enter. Tuh, berhasil ya. Sekarang kita lihat data di dalam file data mahasiswa XLSX ini, kita baca lalu kita masukkan ke dalam data variabel data mahasiswa. Selanjutnya kita bekerja dengan variabel data mahasiswa ini gitu ya. Sekarang kita lihat strukturnya, str data mahasiswa. Nah, ini kita melihat strukturnya, struktur dari data mahasiswa ini, kita enter. Nah, tuh guys, kelihatan ya. Data frame ada 32 record di dalamnya guys. Berarti ada 32 data, 33 data of 5 variabel. Berarti ada 5 kolom ya. Oke, jadi datanya ada 33, variabel kolomnya ada 5. Apa aja kolomnya, apa saja variabelnya? Nah, ini angkatan, fakultas, prodi, kode, jumlah. Oke, variabel ini ditandai dengan simbol dolar nih guys. Dolar angkatan, dolar fakultas, dolar prodi, dolar kode, kode jumlah. Nah, ini nanti kita coba baca gitu ya. Kita coba baca hari ini bagaimana file yang udah kita baca dari file XLSX tadi masuk ke dalam sebuah variabel data frame. Nah, variabel angkatan, kolom angkatan tipenya number semua. Ini isinya tahun lah ya, 2016, 2017 sebagainya. Kemudian variabel fakultas, prodi dan kode tipenya karakter dan ini isinya. Nah, variabel jumlah tipenya number dan ini isinya. Ini jumlah mahasiswa. Oke. Sekarang kita ingin tahu kalau ini kan kayaknya nggak kelihatan semua ya guys, 2016 2017 datanya apalagi ya. Sekarang kita ingin baca apa isi dari kolom angkatan ini guys. Ingat ada huruf besar huruf kecil ya. Oke, berarti cara kita ingin lihat apa saja isi di dalam kolom angkatan. Ya udah, kita sebut nama data frame-nya data mahasiswa, sudah, dolar, dolar, baru sebutkan kolomnya guys. Ini kan angkatan, kita tulis angkatan, oke, enter nih, tuh keluar data. Berarti data yang file yang kita buka ini angkatannya nih guys, 2016 17 16 berulang nih guys gitu ya. Sekarang kita ingin lihat ada fakultas apa saja di dalam tabel ini. Ya sudah, teman-teman sebut data mahasiswa, dolar, sebut fakultas. Nah, kenapa? Karena ini nama variabelnya fakultas, F-nya huruf besar, F-nya huruf besar. Kalau huruf kecil error ya guys, karena memang R itu membedakan huruf besar dan huruf kecil. Tuh, kelihatan kan semua fakultas? Sudah. Nah, kemudian kita lihat prodi. Oke, prodi gitu ya. Tuh, ini isi file prodi guys gitu ya. Nah, sekarang saya coba lagi, saya buka lagi data mahasiswa. Sudah. Sekarang kita ingin lihat jumlah. Oke, berarti kita sebut nih data mahasiswa. Sudah, dolar,
jumlah gitu. Oke. Nah, ini jumlahnya. Oke guys, nah ini beginilah cara membaca data dari file eksternal lalu kita simpan ke dalam sebuah variabel menjadi data frame ya. Nah, selanjutnya pada video pembahasannya sama sih guys, saya gunakan grafik lagi untuk membuat grafik terhadap data eksternal ini gitu ya. Oke, terima kasih. Jin dan Jun channel mohon pamit. Semoga materi ini bermanfaat.